Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceng Supriyadi, saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mata kuliah Big Data dan Business Intelligence, yaitu tugasnya adalah merangkum materi pembelajaran pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pertemuan ke-9. Oke, di pertemuan ke-9 ini yang dibahas adalah terkait dengan clustering. Apa itu clustering? Clustering itu adalah pengelompokan atau pengumpulan objek data. Nah, jadi seperti pemilihan data nanti dikelompokkan atau nanti dikumpulkan seperti itu. Nah, dalam hal ini dalam pemilihan atau pengelompokan atau pengumpulan datanya itu berdasarkan kemiripan antar anggota klaster dan juga adanya perbedaan. Jadi harus ada kemiripan antar sesama anggota dalam satu klaster dan harus berbeda dengan klaster yang lain. Itu seperti itu. Itu sistem cluster analisis. Jadi ketika menemukan data yang mirip, ya, misalkan dari segi jarak itu mendekati, maka itu harus dikelompokkan satu kelompok seperti itu. Nanti kan ada studi kasusnya dan sedikit saya sampaikan. Nah, manfaatnya apa sih clustering ini? Manfaatnya ini dalam ilmu atau kehidupan sehari-hari, misalkan dalam bidang marketing, jelas bermanfaat ya untuk mengelompokkan customer tertentu ya dengan jumlah berdasarkan usia misalkan atau berdasarkan tingkat pembeliannya seperti itu, nanti dikelompokkan bisa. Atau mungkin untuk perumahan ya kan, ada klaster A, klaster B, klaster C berdasarkan tipe rumah, harga jual rumah dan lain sebagainya seperti itu. Atau mungkin land use ya, atau corak tanah, bidang tanah dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, dalam clustering ini ada pendekatan clustering ya. Jadi ada partisi gitu kan, seperti itu. Dan dalam partisi ini ada metode yang populer, yaitu metode K-mean, dan ini ya salah satu contoh yang akan saya simulasikan bagaimana sih cara mengelompokkan atau cara melakukan clustering data gitu. Oke, di sini. Nah, ini ada, jadi nah ini contoh datanya. Ini data yang belum dikelompok atau belum dilakukan clustering, dan ini ada data pelanggan ya, data customer. Dan ini dalam hal ini kita harus melakukan clustering berdasarkan usia gitu. Jadi dari sekian banyaknya customer, nah ini kan usianya beda-beda, maka kita akan lakukan clustering ya berdasarkan usia tertentu, dan ini akan melakukan 2 cluster. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya ya. Oke. Nah, ini jadi buat diagram terlebih dahulu. Ini secara perhitungan manual ya, menggunakan metode K-mean ini. Nah, ini berarti usia 14 gitu kan. Nah, ini titik-titik ini adalah usia yang sesuai di tabel tadi seperti itu. Nah, kita akan membuat 2 klaster ya. Nah, dalam penentuan 2 klaster ini tentukan saja angka sentroidnya ya, masing-masing sentroidnya. Misalkan ini boleh ngasal, terserah kita. Dan misalkan C1 20, C2 40 seperti itu. Nah, lalu setelah diketahui atau dipilih sentroidnya, maka lakukanlah ya perhitungan jarak terdekat gitu antara sentroid dengan data yang ada. Nah, 14 ke 20 selisihnya berapa? 6. Nah, kalau 20 atau kalau 14 ke 40 26. Jadi kan pilih yang dekat. Jadi 14 ini anggota C1, sentroid 1 atau cluster ke 1 seperti itu. Dan begitu pun juga yang lainnya, 24 ke 20. Nah, itu.
Nah, yang lebih dekat itu masuk ke kelompok klaster tersebut seperti itu. Nah, ini berdasarkan karakteristik yang lebih dekat seperti itu. Ya mungkin itu ya untuk pembahasan clustering, sehingga nanti ya hasilnya yaitu, nah ini hasil daripada clustering ini setelah semua data dicocokkan, dan nanti juga ini akan bergeser sesuai dengan means yang ada seperti itu. Dibagi sehingga datanya, nah ini penghitungan sampai benar-benar tidak diketemukan lagi sisihnya gitu. Nah, sehingga yang biru inilah klaster pertama. Nah, yang hijau klaster pertama, yang angka biru ini klaster yang kedua. Jadi umur ini masuk ke kelompok atau klaster pertama. Nah, yang biru ini masuk ke klaster yang kedua, seperti itu hasilnya itu. Oke, terima kasih. Ini pembahasan singkat terkait clustering. Ya, oke, baik. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai rangkuman untuk mata kuliah Big Data dan Business Intelligence-nya. Oke, langsung saja untuk pertemuan ke-10 ini yang dibahas adalah masih tentang clustering. Tapi di sini adalah lebih kepada metode dalam analisis cluster. Oke, di sini ini adalah modul perkuliahannya. Ya, saya akan sambil mempresentasikan dan nanti sambil dijelaskan. Oke, jadi metode dalam analisis clustering itu ada dua macam ya. Ada hierarki dan non hierarki. Nah, di sini yang akan dibahas adalah hierarki atau hierarkikal ya. Dan dalam metode hierarki juga itu ada beberapa kelompok atau beberapa metode ya. Ada aglomeratif, ada divisif ya, divisif. Nah, kalau aglomeratif, kalau divisif itu pembagian tekniknya itu teknik pembagian, maksudnya pembagian klaster. Jadi satu klaster yang besar, satu kelompok klaster yang besar itu dibagi menjadi beberapa atau menjadi lebih kecil gitu, sehingga jumlah anggota dalam klasternya menjadi lebih sedikit. Nah, kalau aglomeratif itu hampir seperti kebalikannya. Jadi penggabungan. Nah, diawali dengan menentukan masing-masing anggota itu sebagai klaster. Jadi misalkan variabelnya ada 10, berarti ya klasternya 10 klaster dibuat awalnya seperti itu. Nah, oke, langsung saja biar sambil memperlihatkan. Nah, di sini ada 5 data ya, data 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, masing-masing memiliki jarak yang berbeda. Nah, jadi dalam aglomeratif ini ya, ditentukannya itu untuk masing-masing anggota ini ya sebagai satu klaster. Jadi 5 data ya 5 klaster. Itu awalnya seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita akan melakukan clustering atau pengelompokan berdasarkan jarak kedekatan antar datanya. Biasanya tuh kalau angka ya selisih atau misalkan kedekatan selisih angka tersebut seperti itu. Nah, kenapa disebut hierarki? Karena memang bertingkat gitu bentuk penggabungannya atau clusteringnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini kan memiliki jarak kedekatan ya, kedekatan antar data 3 dan 4 jadi satu klaster. Nah, ini sehingga data 1 dan 5 juga sama memiliki kedekatan ya, jadi ini klaster 2 seperti itu. Nah, sama nih ya, ini data 1 sama data 2 ini satu klaster. Nah, data 3 dan 4 satu klaster. Data 3 dan 4
dengan data 2 dibikin buat lagi satu klaster yang baru. Jadi ada 3 klaster seperti itu. Dan semuanya digabung jadi ada 4 klaster seperti itu. Ya, oke. Biar lebih paham, saya akan ada contoh perhitungan di ini. Ya, contoh penghitungan di algoritma aglomeratif ini ya. Jadi misalkan seperti ini, ada soalnya seperti ini. Setelah kita tahu algoritmanya, yuk sekarang kita coba praktek menggunakan data pengeluaran harian 5 orang untuk makanan dan pakaian. Jadi ada 5 orang objeknya. Nah, ini datanya ada data makanan dan data pakaian. Seperti ini datanya. Nah, tugas kita ditugaskan untuk membuat clustering. Jadi nanti A ini klaster pertama ini anggotanya mana aja, apakah A dengan B, apakah A dengan C, atau misalkan D, C, B itu satu klaster atau apa. Nah, ini dihitungnya seperti ini. Jadi langkah pertama menghitung metrik jarak ya. Jadi masing-masing nih A dengan B dihitung jaraknya dengan cara memasukkan angka makanannya, pakaiannya seperti itu. Objeknya ya X1, X2 padatkan, dan ini kayak rumus Pythagoras seperti itu. Atau ya, sehingga hasilnya berapa. Nah, nanti ketika sudah dihitung semuanya, masing-masing jarak AB, AC, AD, DE, terus BC, CD, DE, terus CD, DE sampai selesai, maka akan dapat nilai seperti ini ya. Nah, setelah dapat nilai seperti ini, tentunya ini kan ada 5 klaster di awal itu, karena 5 data ini ABCDE 5 klaster. Nah, dari 5 klaster ini ya, cari jarak yang paling dekat antara klaster A dengan A, ini nggak termasuk ya. Kalau A dengan B 6, 3, 2, 5 ini jauh berarti kan. Nah, yang terdekat adalah yang paling kecil yaitu 118. Nah, ketiga adalah menggunakan teknik pengelompokannya, yaitu di sini yang dicontohkan adalah complete link ya. Ada complete link, ada average link, ada single link. Nah, kalau complete link seperti ini, menghitung nilai maksimum ya. Nilai maksimum kan sudah ketahui bahwa klaster terdekatnya itu adalah B dan E ya. Untuk dua klaster ini, maka menentukan jarak terdekat atau nilai maksimum antara 6325 dan 7159. Nah, ini dari AB dengan A ini yang paling gede yang mana, seperti itu. Sama juga, ini juga sama, sehingga datanya muncul 7159, 262, 24. Nah, setelah ini baru ya gabungkan dua klaster terdekat lagi. Itu tahap 1 adalah A dengan D. Jadi A dengan D yang paling kecil lagi terus sampai tidak ada ya, sampai terakhir nih ada satu angka aja. Nah, sehingga tuh didapatlah ya dendrogram sesuai anggota klaster yang terbentuk tadi. Nah, jadi klaster ke 1 anggotanya A, B, C, D, B, E. Nah, ini klaster 1 AB, AD, CBE ini. Jadi klaster 1 yang ini ya. Terus klaster kedua CBE ini klaster kedua. Jadi gabungan tuh ya antara C dan BE, jadi satu klaster. Terus ada AD ya. AD ini ya, A dan D itu klaster. Dan klaster 4 ada BE, yaitu B dan E. Jadi satu klaster ya, ini 2 klaster, ini 3 klaster, ini 4 klaster. Berdasarkan hitungan tadi yang sudah dilakukan. Dan untuk mempermudah ada software, yaitu bahasa pemrograman R namanya. Dengan software juga sama, hasilnya yaitu 4 klaster dengan data juga yang sama. Nah, ini AD, BE, CBE, dan ADCBE. Jadi 4 klaster. Oke. Mungkin itu pembahasan mengenai pertemuan kedua ini ya, terkait teknik analisis klaster ya, untuk algoritma hierarchical clustering ya.
Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan di materi pertemuan ketiga. Untuk algoritma hierarchical clustering saya cukupkan sekian. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan materi pertemuan ke-11 yaitu classification and prediction. Oke, classification itu merupakan pengklasifikasian suatu data ya berdasarkan kelompok tertentu, dan klasifikasi juga dilakukan berdasarkan penelitian untuk mengelompokkan ke dalam data tertentu. Untuk prediction ini memprediksi suatu nilai ya, misalkan prediksi dalam target marketing, prediksi dalam persetujuan kredit misalkan, dan juga misalkan mendiagnosa penyakit, mendiagnosa kecurangan dalam bisnis dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menunjukkan suatu model dari classification atau suatu contoh. Dan di sini ada beberapa atribut, ada berat, ada jenis kelamin, dan untuk menentukan seseorang hipertensi atau tidak. Jadi berdasarkan atribut diketahui bahwa kalau misalkan beratnya melebihi batas minimal dan dia wanita misalkan, maka ya dia hipertensi. Kalau pria dikategorikan lagi berdasarkan usia, seperti itu. Nah, jadi untuk prediction ini berkaitan dengan pohon keputusan. Jadi dalam memprediksi suatu data itu berdasarkan klasifikasi decision tree, seperti itu, konsep decision tree. Nah, ini juga sama dalam menentukan tindakan main atau tidak, itu berdasarkan atribut yang ada dan juga sampel yang diketahui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai untuk pembahasan mengenai materi pembelajaran pertemuan ke-12, yaitu berkaitan dengan pemodelan classification ya, atau fungsi tujuan. Oke, untuk pemodelan klasifikasi ini dibagi ke dalam dua bagian, ada classification descriptive dan ada classification predictive ya. Jadi ada descriptive classification dan predictive classification. Kalau descriptive itu artinya difungsikan untuk sebagai alat ya, berfungsi sebagai alat penjelasan ya, penjelasan terhadap terhadap objek-objek yang berada pada kelas yang berbeda, seperti itu. Nah, kalau yang prediktif itu sebagai prediktif artinya memprediksikan ya, memprediksikan label kelas yang belum diketahui objek atau recordnya, seperti itu. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Ini ada model ya. Nah, ini ada suatu model testing. Jadi untuk menguji model itu menggunakan data testing ya. Jadi ada mulai dari training, terus ke learning algorithm, model ya, lalu ke testing, nanti ada akurasi
di yang terakhirnya gitu. Ini jadi tahap training, yang kedua tahap testing. Nanti mengukur tingkat akurasinya di sini. Nah, untuk akurasi itu jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Nah, kalau untuk mengetahui error dari suatu pemodelan, yaitu jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan, seperti itu. Ini contoh. Nah, ini contoh untuk menentukan seseorang, misalkan kreditnya fire atau enggak. Jadi ada klasifikasi pemodelan tertentu ya. Umurnya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30. Jadi kalau 30 ke bawah gitu kan, pendapatannya itu yang sedang dan dia seorang mahasiswa, maka rating kreditnya itu fire. Ya, seperti itu. Nah, kalaupun yang bukan mahasiswa tapi dia usianya kurang dari 30, ya tetap ya dia juga fire, seperti itu. Nah, seperti kurang dari 30 ya pendapatannya sedang, ya mahasiswa tapi bukan, tapi dia rating ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan materi keempat ya, pertemuan keempat. Saya lanjutkan untuk pembahasan materi yang kelima. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya lanjutkan untuk pembahasan materi pembelajaran Big Data dan Business Intelligence, yaitu pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan ini pembahasannya itu terkait dengan time series forecasting. Nah, untuk time series forecasting ini merupakan peramalan ya, masih dari bentuk peramalan atau prediksi terhadap time series, jadi serentetan waktu. Jadi mungkin serentetan record data atau peristiwa atau kejadian berdasarkan history data sebelumnya, seperti itu. Misalkan data penjualan dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Nah, itu bisa digunakan dengan teknik time series forecasting ini. Itu misalkan data ya seperti itulah. Data-data apa bedanya sih dengan analisa, dengan laporan ya? Kalau itu kan cuman sekumpulan data yang memang tidak ada teknik dalam hal forecastingnya seperti. Tapi kalau untuk time series forecasting ini berdasarkan waktu tertentu, kegiatan-kegiatan itu yang bisa dilakukan ramalan seperti itu. Nah, jadi dalam metodenya time series ini ada dua ya, ada data driven method dan model driven method. Nah, untuk data driven method ini tidak ada perbedaannya di antara predikat dan juga targetnya gitu. Itu salah satunya. Dan predikat itu juga merupakan target dari suatu variabel. Nah, data driven method ini atau metode data driven ini terdiri dari berbagai macam ya, ada night forecast, ada simple average, ada moving average gitu. Weights moving average, exponential smoothing, odds to parameter exponential smoothing. Okay. Jadi ya ini lebih kepada analisa data berdasarkan histori transaksi atau kejadian sebelumnya, seperti itu. Nah, ada lagi ya, itu aplikasi Rapid Miner ini ya, untuk menghitung atau melakukan forecasting gitu dalam hal ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi yang ketiga dari saya, yang kelima ya, atau pertemuan ke-13 maksudnya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya lanjutkan untuk pertemuan ke 14 ya. Yang dibahas di pertemuan ke-14 adalah association rule ya, atau aturan asosiasi atau asosiasi teori. Nah, jadi association rule ini merupakan teknik data mining ya. Teknik data mining dalam
menentukan kombinasi item. Teknik determining dalam asosiasi untuk menentukan kombinasi suatu item. Contoh misalkan di supermarket, ya itu kan banyak paketan promosi paket barang gitu. Itu bukan hanya sekedar dipaketkan, tapi biasanya konsumen dalam membeli barang itu suka sekaligus gitu, misalkan beli sayur ya di swalayan atau di supermarket, beli kol itu pasti atau biasanya beli juga cabenya gitu kan, terus sebagai bumbu. Terus misalkan beli sayur yang lain, beli asparagus atau beli misalkan lagi ya sayuran yang lain lah, wortel. Nah juga di barang itu dengan komponen atau item yang lain seperti itu, pendampingnya biasanya. Nah dalam hal ini tentunya bisa menggunakan asosiasi a priori ini. Oke, ya di sini ada contoh. Nah ini sebagai contoh ya, adalah transaksi penjualan sayuran. Nah transaksi itu jadi beli brokoli, biasanya barang juga sama green pepper dan corn gitu kan, sama jagung dan lainnya seperti itu. Nah jadi teknik ini bisa dilakukan dengan konsep data mining ya, untuk menghitung ketentuan pembelian dari item-item yang ada. Jadi dihitung confidence-nya, keyakinannya, support. Jadi sebelum transaksi itu, sebelum eksekusi penjualan itu bisa diprediksi dulu kemungkinan penjualan tertinggi itu apa, sesuai dengan asosiasi a priori ini tentunya. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi yang ke 14 maaf. Tinggal materi yang terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertemuan yang ke-15 ini adalah regresi dan korelasi linear sederhana. Jadi regresi ini merupakan gagasan perhitungan yang ditetapkan oleh Sir Francis Galton ya, tahun 1922 sampai 1911. Nah, untuk persamaan regresi itu persamaan matematik yang memungkinkan penilaian peramalan nilai ya, prediksi nilai gitu kan. Suatu peubah tak bebas dan juga suatu peubah bebas, atau dari nilai peubah bebas. Jadi suatu peubah tak bebas dari nilai peubah bebas. Nah, nilai peubah bebas ditulis pada sumbu X dan nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y. Nilai peubah tak bebas berarti sumbu Y ya, ditentukan oleh nilai peubah tak bebas, yaitu ditentukan oleh sumbu X. Nah, contoh umur, PS, tinggi tanaman. Ya, umurnya itu sumbu X dan tinggi adalah sumbu Y. Jadi nilai peubah tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Tak bebas adalah sumbu Y. Jadi tinggi ditentukan oleh umur. Ya. Ini biaya produksi dengan volume penjualan. Tak bebasnya adalah sumbu Y. Sumbu Y yaitu volume penjualan. Dan bebasnya adalah biaya promosi. Nah, tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Jadi volume penjualan ditentukan oleh biaya promosi seperti itu. Ini tinggi ditentukan oleh umur. Makin umurnya makin tua, tingginya juga makin tinggi berarti kan. Gitu. Makin bertambah. Nah, biaya promosi kalau makin terus-terusan, volume penjualnya ya makin tinggi, makin banyak, makin besar pendapatannya. Dan seperti itu. Oke, juga di sini ada regresi linear dan regresi non-linear. Terus ada regresi sederhana dan berganda. Oke, itu mungkin terkait
pemahaman atau pemberian rangkuman atau poin penting terkait big data dan bisnis intelijen dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.